Ada kemarin kita baru saja membongkar beberapa kuburan-kuburan palsu. Ada kiai-kiai menganggap tidak penting lagi. Lalu yang dianggap penting oleh sampai apa? Yang jadi korban semuanya Nahdien. Sebab yang ziarah kubur Nahdien. Bayangkan orang-orang NU ziarah ke situ, bukan ratusan, kadang-kadang sampai ribuan orang ziarah. Itu saudara, itu mereka ziarahnya sama siapa? Kirim Fatihah. Kirim Fatihahnya sama siapa? Wong orang yang nggak ada ahistoris, nggak ada historinya, nggak ada ceritanya, itu palsu, makamnya di bawahnya nggak ada isinya. Apakah itu bukan berhala, Kiai? Apakah itu bukan berhala? Makam tidak ada isinya, itu berhala, harus dibongkar. Karena ini menyesatkan umat Islam. Jangan diam, wahai para ulama, para kiai. Ini, saudara-saudara sekalian, maka saya bilang langsung bongkar. Kerjasama dengan aparat, bongkar semua. Akhirnya di Pemalang bongkar, yang ada dibongkar. Ini ada beberapa makam lagi yang harus dibongkar. Subhanallah, makamnya orang ditumpangi, diganti namanya Habib. Kemudian juga ada lagi makam baru yang tidak ada isinya, ditulisnya makamnya Habib. Jangan menutup mata sampean. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fenomena pembongkaran makam semakin marak terjadi semenjak polemik nasab Habib Ba'alwi mencuat ke permukaan. Nah, semenjak itu pula kita menyaksikan penggusuran makam-makam terjadi di mana-mana, khususnya di berbagai daerah. Di lingkungan kita pun tidak lepas dari pembongkaran makam yang dianggap palsu atau makam yang dihabibkan. Maka selaku pembesar pimpinan Pusat Pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah PWI LS, Gus Abbas Buntet memberikan keterangan akan bahayanya adanya makam-makam palsu karena yang menjadi korban mayoritas adalah dari kalangan warga Nahdien sendiri, warga NU. Mereka lah yang sering berziarah padahal tidak tahu menahu kebenaran makam yang mereka kunjungi, dan biasanya kalau dengar makam habaib itu dianggap sebagai makam yang keramat, langsung berduyun-duyun padahal makamnya atau orangnya tidak ada, makamnya diadakan, orangnya tidak ada, alias makam palsu. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak ceramah dari Gus Abbas Buntet dalam video berikut ini. Ini Ba'alwi Habaib ini mengaku cucunya Rasulullah dengan nasab-nasab yang susah dimasuk akal. Orang masuk akal susah dijadikan susah dibahasnya, buktinya tidak ada. Kitab-kitabnya kadang-kadang banyak yang tidak benar, cerita-ceritanya banyak yang bohong. Ini wajib dibahas oleh ulama-ulama Indonesia, dan wajib pemerintah itu turun tangan dalam masalah ini. Kalau seandainya ternyata nasab daripada Ba'alwi itu tidak benar, mencangkokkan kepada Rasulullah, sementara bangsa Indonesia masih ada yang meyakini, maka ini yang berdosa bukan orangnya saja, ulama, kiai dan pemerintah, dosa kabeh. Ngrasane wong Islam tapi orang peduli marang Nabi ini. Mungkin apa betul? Dibahas. NU ini kudu bahas. Ngadakan bahsul masail. Kiai Madudine diundang. Kabeh niku dibahas, kabeh ini bagaimana nih? Karena apa? Ini masalah berkaitan dengan Rasulullah. Ojo deleng Habib, ojo deleng Ba'alwi. Ini tidak ada kaitannya dengan benci, tidak benci. Ini tidak ada kaitannya dengan adu domba. Ini tidak ada kaitannya dengan sengit geting ning wong ora. Dalam rangka mencari fakta kebenaran bagaimana? Karena ini berkaitan dengan Rasulullah. Nek wong ngaku putuhe wong liya, ya ora ana sing peduli, tapi lang angkrana wong ning Karanganyar aku putuhe Mbah Hasyim Asy'ari. Setikat Mbah Hasyim Asy'ari bae kudu ditelusuri, wajib. Doktrin daripada Ba'alwi dan Habaib yang banyak menyesatkan masyarakat itu berawal muncul daripada mentalitas mereka yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah.
Insyaallah nanti masalah itu nanti Om Haji mau menerangkan masalah itu nanti. Beliau sangat punya data-data yang lengkap. Saudara-saudara sekalian, makanya saya hanya membuka saja. Saya hanya mengutuk hatinya panjenengan sedoyo. Jangan sampai membiarkan umat dalam kesesatan. Jangan sampai membiarkan umat bingung. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau nabi Rasulullah SAW dan Al-Quran itu tujuannya untuk mengklarifikasi sesuatu kemungkaran dan kebatilan yang pernah terjadi di kalangan masyarakat, maka para ulama juga harus mengklarifikasikan. Kula badhe tanglet panjenengan niku kitab napa? Al-Qur'an. Nabi ini nabi sapa? Kanjeng Muhammad sallallahu. Panjenengan moko dumateng setiap kitab Siratun Nabawiyah bi'tsatu Muhammadin dibangkitakne Kanjeng Nabi Muhammad ini fungsi apa? Fungsine napa? Napa mung Kanjeng Nabi cuma hanya mengajari akhlak? Ora. Apa mung Kanjeng Nabi cuma menamakan syariat? Ora. Napa mung Kanjeng Nabi cuma mengajarkan akidah? Ora. Tugas daripada Al-Quran dan Kanjeng Nabi adalah tugasnya apa? Mengklarifikasi satu kemungkaran dan kebatilan yang terjadi di masa lalu. Saudara, dikiranya pada waktu masa dulu itu nggak ada fitnah. Ada. Masya Allah. Saya mau cerita Nabi Isa alaihissalatu wassalam difitnah. Satu difitnah, Nabi Isa adalah anak zina. Karena Siti Maryam itu adalah sebagai khadimah, yaitu adalah orang yang berbakti kepada Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas. Ada lagi seorang namanya Yusuf An-Najjar, itu juga orang soleh dari Nigeria, orang kulit hitam. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Siti Maryam supaya punya anak tanpa bapak, itu langsung orang Yahudi mengklaim Maryam berzina dengan Yusuf. Siti Maryam lari, diselamatkan oleh Nabi Zakaria. Subhanallah, saudara-saudara, diselamatkan oleh Nabi Zakaria. Tapi fitnah tentang masalah Nabi Isa itu masih ada, sampai masih ditemukan di dalam kitab-kitab Bible, baik New Testament atau Old Testament, yaitu di dalam kitab Bible-nya orang-orang Yahudi atau orang-orang yang agama Nasrani. Itu saudara-saudara kalian masih tercatat Isa bin Yusuf. Ya, pun. Niku para syekh Rasul masih ada tulisan Isa bin Yusuf. Itu artinya apa? Orang yang menulis Isa bin Yusuf itu mempunyai akidah, mempunyai keyakinan bahwa Nabi Isa itu adalah anak zinanya anak zinanya Yusuf An-Najjar dengan Siti Maryam. Masih ada kayak tulisannya. Saya kaget itu pada waktu beberapa kajian di Bible seperti itu. Nomor 2, saudara-saudara sekalian, Siti Maryam lari dikira zina. Begitu Siti Maryam sudah melahirkan anak yaitu Nabi Isa, Siti Maryam mengatakan, ya Rabbi, bagaimana kalau seandainya orang itu bertanya bagaimana ya Rabbi? Kata Siti Maryam mengatakan, ya Maryam, katakan kepada mereka, inni nazartu lirrahmani sauma. Inni nazartu lirrahmani sauma walan ukallimal yauma insiya. Aku sudah berjanji kepada Tuhanku untuk berpuasa, tidak bisa ngobrol dengan kalian manusia semua. Siti Maryam hanya isyarat kepada anaknya, suruh tanya sama anaknya sendiri. Suruh tanya sama jabang bayinya sendiri. Saudara-saudara kalian, akhirnya kemudian masyarakat protes, ya Maryam, bagaimana mungkin aku bertanya kepada bayi yang masih digendong dalam ayunan seperti ini, nggak bisa ngomong, gigi aja masih belum keluar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada bayi itu. Nabi Isa masih pejabang bayi, masih belum keluar giginya, tapi bicara secara fasih, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ibuku itu bukan orang yang tidak benar. Aku adalah hamba Allah, rohnya Allah. Aku adalah ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mampu menciptakan aku tanpa bapak,
Bagaimana mungkin Allah tidak mampu? Karena aku punya ibu. Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu pun Allah mampu. Coba kita kaji sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dari seorang Nabi Isa yang masih kecil, yang masih jadi bayi. Belum bisa bicara, sebetulnya normalnya belum bisa bicara, tapi Allah berkenan untuk berbicara secara fasih, untuk mengklarifikasikan semua itu. Apa maksudnya? Sebab ini fitnah ma yata'allaqu bir rasul, sesuatu yang berkaitan dengan Rasul. Siapa? Nabi Isa. Bayi pun suruh bicara. Jadi sampean jadi ulama jangan suka bicara, ini nggak penting. Bayi saja suruh bicara sama Allah untuk mengklarifikasikan itu. Kenapa sampean menganggap tidak penting? Kalau Allah memberikan kekuatan mukjizat, bayi suruh bicara, berarti artinya apa? Ma yata'allaqu bil anbiya'i wal mursalin, sesuatu yang berkaitan dengan nabi dan rasul, ini sangat penting bagi kita semua. Maka harus diungkap. Orang-orang kadang-kadang kiai-kiai yang seperti itu tuh biasanya kiai-kiai penakut. Kadang-kadang nggak mau ngungkap kok kiai penakut karena nggak enak lah, nggak enak, akhirnya membiarkan umat dalam kesesatan. Ada kemarin kita baru saja membongkar beberapa kuburan-kuburan palsu. Ada kiai-kiai menganggap tidak penting lagi. Lalu yang dianggap penting oleh sampean apa? Yang jadi korban semuanya Nahdien. Sebab yang ziarah kubur Nahdien. Bayangkan orang-orang NU ziarah ke situ, bukan ratusan, kadang-kadang sampai ribuan orang ziarah. Itu saudara, itu mereka ziarahnya sama siapa? Kirim Fatihah. Kirim Fatihahnya sama siapa? Wong orang yang nggak ada ahistoris, nggak ada historinya, nggak ada ceritanya, itu palsu, makamnya di bawahnya nggak ada isinya. Apakah itu bukan berhala, Kiai? Apakah itu bukan berhala? Makam tidak ada isinya, itu berhala, harus dibongkar. Karena ini menyesatkan umat Islam. Jangan diam, wahai para ulama, para kiai. Ini, saudara-saudara sekalian, maka saya bilang langsung bongkar. Kerjasama dengan aparat, bongkar semua. Akhirnya di Pemalang bongkar, yang ada dibongkar. Ini ada beberapa makam lagi yang harus dibongkar. Subhanallah, makamnya orang ditumpangi, diganti namanya Habib. Kemudian juga ada lagi makam baru yang tidak ada isinya, ditulisnya makamnya Habib. Jangan menutup mata sampean. Jadi ulama, jadi kiai, jadi pemerintah, jadi aparat, jadi TNI, jadi kepolisian, jangan menutup mata. Ini sudah terjadi di kalangan masyarakat dan rakyat Indonesia. Rakyat ini perlu diselamatkan, jangan diam saja sampean. Seperti yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntat barusan, fenomena makam-makam palsu yang ada di belahan daerah kita masing-masing harus bekerja sama dulu dengan aparat untuk membongkarnya. Kalau itu benar, makam yang tidak diketahui silsilahnya, kemudian ujuk-ujuk ada wujudnya, tetapi orangnya tidak diketahui benar tidaknya mengenai sosok yang dikatakan makam Habib. Karena tidak dapat dipungkiri, banyak makam-makam yang dibongkar awalnya tidak ada apa-apa, tiba-tiba langsung ada makam yang tertuliskan Habib. Juga sebaliknya, ada makam yang dahulunya keramat, kemudian diganti dengan nama Habib, artinya di belakangnya diberi nama Habib. Nah, ini tentu saja menjadi keresahan kita bersama, terutama yang menjadi korban adalah kalangan warga Nahdien yang gemar ziarah atau berkunjung ziarah kepada makam-makam leluhur, terutama ya kalau mendengar ada makam Habib itu dianggap makam keramat. Jangan sampai, kata Gus Abbas Buntat, masyarakat dibodohi dengan embel-embel makam para habaib, padahal orangnya saja tidak diketahui identitasnya, silsilahnya tidak diketahui benar tidaknya. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin sampaikan terkait dengan penjelasan ceramah Gus Abbas Buntat yang barusan kita simak bareng-bareng, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.